Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala akibatul muttaqin wala udwana ila ala zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwatul muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqal taqwa. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, juga kesehatan kepada kita semua yang dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari ini. Ekonomi Islam ini bukan sekedar sistem ekonomi, melainkan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang komprehensif. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Apakah teman-teman tahu prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam? Nah, jadi prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam ini ada 5. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada keseimbangan, yang keempat tanggung jawab sosial, dan yang terakhir adalah larangan riba. Nah, untuk tauhid ini merupakan prinsip dasar ekonomi Islam, yaitu untuk meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas ekonomi haruslah sejalan dengan nilai-nilai ilahiyahnya. Lalu yang kedua ada keadilan. Ekonomi Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Riba, perjudian, dan praktek ekonomi lain yang merugikan sangatlah dilarang. Karena, mengapa sih dilarang? Karena tidak sesuai dengan prinsip keadilannya. Sebagai contoh misalnya nih, untuk yang judi ini tuh biasanya, atau yang riba ini, awal mereka akan mendapatkan keuntungan. Tetapi lama-lama akhirnya kan mereka akan mendapatkan kerugian yang lebih besar dari apa yang keuntungan yang sudah mereka dapatkan. Lalu yang ketiga ada keseimbangan. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan duniawi juga akhirat, antara individu juga masyarakat, serta antara kebutuhan material dan juga spiritual. Sebagaimana dicantumkan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'mal malu shalihu lirajuli shalih." Yang artinya, sebaik-baiknya harta adalah harta yang berada di tangan orang yang solih. Hadis riwayat Bukhari nomor 8691. Makna yang terdapat dikandung dalam hadis ini, harta bukan untuk disembah, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola secara seimbang antara dunia maupun juga akhirat. Lalu, poin yang keempat ada tanggung jawab sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan zakat, infak, dan juga sedekah, merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial dalam ekonomi yang Islam. Lalu, ada poin terakhir, adalah larangan riba. Nah, riba atau bunga juga dalam ekonomi Islam ini dilarang, karena dianggap juga sebagai bentuk eksploitasi dalam ketidakadilan. Transaksi ekonomi haruslah didasarkan pada prinsip bagi hasil, atau seperti mudharabah musyarakah juga, atau jual beli yang adil, di mana dicantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa harama riba. Allah, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Lalu, ada prinsip penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan ekonomi dalam Islam ini, ada yang tahu gak sih ada berapa penerapan ekonomi dalam Islam ini? Nah, ini tuh ada 3 ya. Yang pertama ada perekonomian keluarga, yang kedua ada perekonomian masyarakat, dan yang terakhir ada perekonomian negara. Nah, kalau untuk poin perekonomian negara, penerapan ekonomi Islam dalam keluarga, dalam negara,
berperan penting di pemerintahan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi penerapan ekonomi Islam. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah seperti UMKM. Lalu ada perekonomian masyarakat. Ekonomi Islam ini mendorong terciptanya lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, dan yang lainnya. Lalu ada perekonomian keluarga yang mencakup perencanaan keuangan yang bijaksana, koperasi syariah, dan usaha-usaha mikro yang memberdayakan masyarakat. Nah, sekian ya ada saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita jadikan ekonomi Islam ini sebagai landasan dalam membangun kehidupan yang lebih baik lagi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dengan memahami dan juga mengamalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kita berharap dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.